Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rahmadani dengan NIM 11910823310 kelas 4B PGMI. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Profesi dan Etika Keguruan. A. Supervisi pendidikan. Yang pertama, pendahuluan. Setiap guru selalu berusaha meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dirinya. Dengan memiliki kualitas kemampuan yang tinggi, akan mudah dalam menyelesaikan problem-problem yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, bila seorang guru tidak mau meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya, maka akan sulit untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Salah satu piranti atau alat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan diri yaitu supervisi pendidikan. Yang kedua, pengertian supervisi pendidikan. Dilihat dari sudut etimologis, supervisi berasal dari kata super dan vision, yang masing-masing kata berarti atas dan penglihatan. Jadi secara etimologis, supervisi berarti penglihatan dari atas. Pengertian seperti itu merupakan arti kiasan yang menggambarkan suatu posisi yang melihat berkedudukan lebih tinggi daripada yang dilihat. Istilah melihat dalam hubungannya dengan masalah supervisi searti dengan menilik, mengontrol, dan mengawasi. Supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju pada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Dengan kata lain, supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Yang ketiga, tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan guru di kelas. Dapat diperinci tujuan supervisi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, membina kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah mencapai tujuannya. Yang kedua, memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, membantu kepala sekolah dan guru-guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan-kesulitan belajar mengajar serta menolong merencanakan perbaikan-perbaikan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran kepala sekolah, guru dan warga sekolah lainnya, tata kerja yang demokratis dan kooperatif dengan memperbesar kesediaan tolong-menolong. Yang kelima, melindungi orang-orang yang disupervisi terhadap tuntutan yang tidak wajar dan kritik-kritik tidak sehat dari masyarakat. Yang keenam, membantu kepala sekolah dan guru-guru untuk mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan aktivitas perkembangan peserta didik dan mengembangkan spirit the corps guru-guru, yaitu rasa kesatuan dan persatuan antar guru-guru. Yang keempat, prinsip supervisi pendidikan. Prinsip supervisi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Yang ketiga, prinsip kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, berencana, dan kontinu. Yang kedua, prinsip demokratis. Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan tapi rasa kesejawatan. Yang ketiga, prinsip kerjasama. Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi, sharing of ide, sharing of experience, memberikan support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Yang keempat, prinsip konstruktif dan kreatif.
Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan. Yang kelima, fungsi supervisi pendidikan. Berikut ini fungsi-fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, melengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha sekolah guru. Yang kelima, memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memperlengkapi setiap anggota staf dengan pengetahuan yang baru dan keterampilan-keterampilan baru pula. Yang terakhir, memadukan dan menyelaraskan tujuan-tujuan pendidikan dan membentuk kemampuan-kemampuan. Yang keenam, teknik-teknik supervisi pendidikan. Berikut ini sebagian dari teknik supervisi. Yang pertama, teknik supervisi yang bersifat kelompok. Yang kedua, teknik individual dalam supervisi. Yang ketiga, perilaku supervisor yang diharapkan. Yang keempat, diskusi panel. Yang kelima, seminar sebagai sarana pendalaman berbagai masalah pembelajaran. Yang terakhir, demonstrasi mengajar. B. Kualifikasi dan pembinaan guru. Yang pertama, pendahuluan. Profesi merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap manusia karena dengan adanya suatu profesi dapat memperoleh kehidupan yang layak. Salah satunya adalah profesi sebagai guru. Maka dari itu, seseorang yang berprofesi sebagai guru haruslah orang yang mempunyai kualifikasi pendidikan yang baik. Yang kedua, kualifikasi pendidikan. Pertama, peraturan yang mengatur tentang kualifikasi untuk menjadi guru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 11 Pasal 42 dinyatakan bahwa pendidikan harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, pendidikan untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang terakhir, ketentuan mengenai kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen yaitu Nomor 14 Tahun 2005 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran. Yang kedua, kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana S1 atau program diploma 4 yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru untuk guru dan S2 untuk dosen. Yang ketiga, kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kualifikasi pendidikan untuk guru di Indonesia dewasa ini didasarkan pada kualifikasi pendidikan formal, yakni lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau program studi yang terkait dengan kependidikan dan keguruan pada universitas negeri swasta. Oleh karena itu, muncullah pandangan yang memberikan penilaian bahwa sistem pendidikan guru di Indonesia merupakan sistem pendidikan tertutup karena sejak awal sudah dipagari oleh pintu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK. Yang kedua, standar kualifikasi pendidikan. Standar kualifikasi pendidikan untuk guru di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan dari masa ke masa. Agar dapat memenuhi kualifikasi tersebut, dapat dilakukan program peningkatan kualifikasi pendidikan, yaitu berupa program kelanjutan studi dalam bentuk tugas belajar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan guru sehingga memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, program peningkatan kualifikasi mandiri. Banyak guru atau pendidik yang telah berusaha atau dengan susah payah secara mandiri meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Selain program peningkatan kualifikasi guru dengan menempuh jenjang pendidikan lanjutan, ada pula program penyetaraan swadana seperti dapat dilakukan di universitas terbuka dan perguruan tinggi yang mengadakan program seperti itu.
Yang keempat, program peningkatan kualifikasi guru oleh pemerintah pusat. Dalam program peningkatan kualifikasi guru, maka untuk biayanya adalah biaya separuh dari pemerintah dan separuh lagi dari biaya guru itu sendiri. Yang terakhir, program peningkatan oleh pemerintah daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, program peningkatan kualifikasi guru dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yang memiliki kemampuan dana untuk melaksanakannya. Yang ketiga, pembinaan guru. Pembinaan profesi dilakukan dalam bentuk pendidikan in-service dan pendidikan pra-service. Pendidikan in-service merupakan kelanjutan pendidikan pra-service yang ditempuh oleh guru sebelum mereka diangkat dan berfungsi sebagai tenaga pengajar. Pendidik in-service ini dilakukan karena pada pendidik pra-service masih terdapat kelemahan sehingga masih perlu disempurnakan dalam menyiapkan guru saat mengajar. Pembinaan profesi guru sangatlah penting karena adanya perubahan situasi dan kondisi dunia yang terus melaju dengan cepat sehingga membutuhkan penyesuaian atas perubahan yang terjadi. Agar layanan pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh para guru tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Relipe, tenaga kependidikan harus memiliki citra diri dan potret mental yang baik untuk menuju kualitas profesinya dan sukses dalam bekerja. Potret mental adalah I good healthy self-concept or self-image is vital to success. Sedangkan citra diri menurut Hasan adalah suatu konfigurasi persepsi seseorang tentang dirinya yang diterima dengan kesadaran atau bagaimana seseorang memandang dirinya secara konkret. Kedua hal tersebut harus dimiliki dan diamalkan oleh tenaga kependidikan agar terkuasai dan terwujudnya komitmen. Yang pertama, komitmen terhadap siswa, komitmen terhadap masyarakat, dan komitmen terhadap pemerintah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.